Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi dari kelas 3FA 4. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, banyak ilmuwan yang berusaha untuk menciptakan vaksin baru mengenai virus COVID-19. Penemuan vaksin ini tidak akan luput dari ilmu kimia medisinal. Tapi, apakah kalian tahu apa itu kimia medisinal? Kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan yang fokus terhadap penemuan, pengembangan, identifikasi, serta interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif atau obat pada tingkat molekul. Kimia medisinal ini merupakan multidisiplin ilmu yang pastinya membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk menunjang kimia medisinal, di antaranya biologi, kimia, biokimia, kimia organik, farmakologi, statistika, dan komputer. Pada sejarah kimia medisinal ini sudah dimulai pada era zaman kuno. Namun, pada abad 19 akhir, industri farmasi mulai berkembang. Adapun zaman pertengahan. Dan pada abad 20 ini, di mana kimia sintetik berkembang dengan pesat, penemuan obat baru dengan pendekatan modern. Berbicara tentang kimia medisinal, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya obat. Obat sendiri merupakan setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan juga menghasilkan respon biologis. Di sini dapat dilihat bahwa pengertian obat ini sangat luas. Bukan berarti pengertian obat harus selalu mengenai sesuatu yang dalam sediaan, seperti sediaan tablet, sirup, suppositoria, dan yang lainnya. Dan di sini ada istilah obat versus racun. Apa itu obat dan apa itu racun? Bagaimana sih batasan antara obat dan racun? Atau keduanya itu benar-benar sangat berbeda? Definisi obat di sini pun mencakup molekul-molekul lain yang tidak digunakan sebagai obat seperti toksin dan juga racun. Pertanyaan di sini, apakah racun dapat berinteraksi dengan sistem biologis? Jawabannya, ya. Racun dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Respon apa sih yang dihasilkan? Contohnya seperti kematian. Terkait obat versus racun, di sini pun ada pertanyaan mengenai apakah obat dapat menjadi racun dan racun dapat menjadi obat. Jawabannya tentu saja bisa. Obat dapat menjadi racun ketika kita mengonsumsi obat tersebut lebih dari dosis yang seharusnya. Dan kapan sih racun dapat menjadi obat? Ketika kita mengurangi dosis racun tersebut dan memodifikasi struktur turunannya sehingga dapat menimbulkan efek yang diinginkan. Terkait tentang target kerja obat. Di sini, target kerja obat itu dikaji pada level molekul. Karena dengan begitu, kita akan benar-benar paham dan juga mengerti bagaimana sih obat dapat bekerja. Target kerja obat itu umumnya berupa protein. Ketika obat dan target kerja obat berikatan, maka akan menimbulkan suatu efek yang diinginkan. Terkait dengan kerja obat, di sini pun ada gambaran antara target kerja obat dengan obat. Target kerja obat itu biasanya suatu protein, dan protein itu adalah molekul yang besar, serta di dalam molekul protein akan ada lekukan-lekukan. Biasanya, tempat kerjanya atau tempat terikatnya obat pada lekukan tersebut. Lekukan tempat kerjanya obat atau terikatnya molekul disebut dengan binding site atau situs pengikatan. Obat, setelah mengalami perjalanan panjang, akan bertemu dengan target kerjanya. Kemudian, obat tersebut harus mencari binding site-nya. Setelah obat bertemu dengan binding site-nya, maka ia akan berikatan. Namun pertanyaannya, bagaimana sih terbentuknya ikatan antara obat dengan target? Yaitu melalui gugus fungsi yang ada di molekul obat dan molekul target. Ketika sudah menjadi ikatan, berarti ada perubahan bentuk seperti gambar di bawah ini. Seperti yang tadinya ada rongga, dan rongga itu pun menjadi kecil. Dari perubahan bentuk inilah dihasilkannya suatu efek.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.